Masih seputar Rohingya ya, di sini ada Cut Anggi lagi, yang mana di sini videonya nge-tag Denny Sumargo, dan tentunya netizen juga sama-sama nge-tag Denny Sumargo. Ini pembahasan soal Rohingya ya, seperti apa sih yang disampaikannya? Saya juga belum mendengarnya. Aku banyak dapat pesan dari mereka. Nah, cuman dulu-dulu itu aku hapusin karena aku pusing bacanya, aku nggak tanggapin lah, abaikan lah. Tapi setelah banyak yang komen, Kak, kasih nampak, Kak, kasih lihat apa yang pesan-pesan dari mereka tuh. Ini aku kasih nampak satu ya. Kalian, kalau aku pribadi, orang ngomong kayak gini untuk aku merasa aku nggak punya harga diri. Aku merasa aku rendahan, murahan. Jadi negara kita di mata mereka kayak gitulah sekarang. Kayak gini dia ngomong tuh, lihat ya. Kak, kami orang Rohingya, kami membutuhkan support dari Indonesia dan negara-negara lain. Kami membutuhkan senjata lebih untuk mempertahankan tanah kami, tapi kami nggak punya senjata. Dia minta kepada negara yang nggak mau dengan mereka. Dia nih tahu kalau kita nggak mau sama mereka. Dia juga tahu kalau kita melakukan penolakan terhadap suku mereka. Bisa saja dia ngomong kayak nggak kejadian apa-apa. Pinter kan? Begitulah nanti kalau mereka semua sudah masuk ke tempat kita. Mereka tuh udah nggak sadar lagi kalau mereka adalah orang yang ditolong. Udah nggak ada muka. Nggak ada muka. Jadi kalau sekarang ada orang-orang speak up-nya itu berpihak kepada mereka, kalian tuh kan malu aku. Kalian tuh gini aja, kalau emang nggak bisa mempertahankan tanah air kalian, jangan kalian jual tanah air kalian, gitu aja ya. Ada otak lah sedikit ya. Kayak gini model orang ini. Aku kasih nampak kan, biasanya dia ngomong kayak gitu kan. Kabarnya di sini juga pemegang kartu UNHCR ditembak meninggal di Malaysia ya. Imigran memiliki senjata api. Ini adalah beritanya yang viral di negara Malaysia, karena dimanapun mereka oknum orang Rohingya diterima baik, tapi ujung-ujungnya perilakunya aneh-aneh. Saya tidak bisa memutar video ini dikarenakan ada musiknya ya, jadi copyright ataupun CR guys. Yang pasti video itu nanti kita akan lihat seperti apa kalau misalnya ketemu video tanpa musiknya. Yang pasti seperti itu narasinya ya. Ada kejahatan yang dilakukan. Kabarnya juga di sini ada Rohingya terkena batu di kepalanya akibat dilempar salah satu warga yang sedang mengamuk. Udah kesel kali ya. Ini narasinya seperti itu, tapi saya lihat di artikel juga memang ada yang memberitakan seperti itu guys kejadiannya. Itu bapak yang baju merah, warga lokal atau Rohingya, maklum gak tahu bahasanya. Warga lokal kah dia pakai bahasa Aceh. Kedatangan para imigran ini, polisi juga selalu memeriksa ya identitas dari mereka ini, digeledah apakah mereka membawa handphone, karena yang membawa handphone inilah yang mencurigakan. Dari beberapa oknum yang ditangkap sebenarnya itu tidak ada yang dari Myanmar ya, justru yang dari Bangladesh yang benar-benar nakal-nakal ini ataupun jahat-jahat ini guys. Ya, di sini ada 3 cara yang dilakukan oleh para pengirim imigran gelap Rohingya ini untuk mengelabui ya keamanan kita di perairan, agar tetap orang yang mereka bawa ini bisa ditarik ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah yang mana mereka ini seakan-akan meninggalkan para penumpang ini dan ABK-nya menghilang. Itu padahal ada ya, ABK-nya ini ada, kemudian dia ini bergabung dengan penumpang, seolah-olah saat dicek oleh keamanan kita, penjagaan petugas kita itu kan, wah nggak ada ABK-nya nih, mau digiring ke negara lain susah, ya udah deh diselamatin dulu karena itu terkatung-katung ataupun terdampar gitu ya. Padahal si ABK-nya ada juga tuh sebagian yang menyelinap ke para
penumpang lainnya, seakan-akan itu penumpang semuanya padahal ada bagian dari ABK. Tapi memang cara kedua juga di sisi lain ada yang benar-benar penumpangnya itu penumpang doang, cuman ABK-nya ini benar-benar kabur, jadi mereka menantarkan di tengah-tengah lautan. Sebelum ketahuan, mereka menggunakan cara yang mudah, yaitu biasa membawa kapal mereka ke pinggiran yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia dan kemudian diturunkan. Setelah itu kemudian mereka balik lagi, guys. Karena menurut pengakuan salah satu oknum yang sudah ditangkap yang kemarin, itu dia mengatakan ketika para imigran ini datang itu sudah tahu jadwalnya, jadi mereka itu ada di kejauhan, menjauh dari kerumunan para imigran yang baru datang. Setelah para imigran tersebut sudah ditampung ataupun berkumpul di area tertentu, maka orang yang memantau di kejauhan tadi yang sudah ada di Indonesia itu kemudian bergabunglah, seolah-olah dia juga kayak baru turun dari kapal gitu, guys. Tetapi pada suatu saat kalau misalnya lengah, dia itu akan ke tempat yang lain ataupun memisahkan diri ataupun membawa orang untuk diajak kabur gitu ya. Itulah kenapa kemarin jadinya dicurigai dan sempat ditangkap oleh pihak kepolisian.